Kehadiran Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan secercah harapan penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Salah satunya menghadirkan sistem keuangan syariah baik pada level makro maupun mikro. Sementara itu kehadiran rentenir offline dan rentenir online via pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal sudah cukup meresahkan masyarakat. Banyak korban yang telah terperangkap oleh mereka. OJK sendiri menyatakan bahayanya pinjol ilegal ini. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret Anda untuk menangani persoalan rentenir offline dan online tersebut secara terencana, sistematis dan terukur, serta apa upaya Anda dalam mendorong lembaga keuangan syariah untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah sesuai amanat Kanun LKS tersebut? Baik, waktu Anda untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda bicara, disilakan. Baik, saya pikir bahwa judi online itu dilakukan masyarakat tidak terlepas dari selain mungkin akibat mereka susahnya mencari pekerjaan dan mudahnya mereka melakukan judi online. Maka untuk itu paslon nomor urut 2 yang pertama akan memperketat, akan melobi pusat supaya itu dijaga atau dihapuskan situs judi online di internet yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga akan insya Allah akan melakukan kemudahan-kemudahan bagi warga Kota Banda Aceh untuk bagaimana judi online itu kita hapuskan dengan cara yang tadi. Kemudian yang kedua, kita batasi WIV di kita awasi WIV yang ada di kedai-kedai untuk kita perketat pengawasannya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan pinjaman online. Hal yang terpenting di sini adalah penguatan keimanan masyarakat Kota Banda Aceh ini harus kita perkuat. Maka saya pikir ini peran para ulama, para guru-guru kita untuk memperkuat. Kemudian adanya sosialisasi pendidikan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat, memperbanyak pelatihan, penyuluhan di sekolah-sekolah, dan literasi keuangan syariah. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, kami berikan kesempatan. Mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, pertama sekali dalam rangka anulir menghapus rentenir offline dan online di Kota Banda Aceh. Pertama sekali saya kalau menjadi wali Kota Banda Aceh ke depan, tidak hanya lembaga keuangan yang sudah saya dirikan di Kota Banda Aceh, untuk juga saya akan mengeluarkan kanun tentang pelarangan rentenir beroperasi di Kota Banda Aceh. Dan kanun ini wajib dilaksanakan, dan apabila ada rentenir yang menjalankan operasinya di Kota Banda Aceh maka dihukum secara kanun, secara syariah. Mungkin sama dengan dihukum cambuk. Baik, itu saja saya kira. Baik, cukup Bapak? Cukup? Baik. Cukup Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan yang sama juga untuk paslon nomor urut 4. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit, dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kami hanya menambahkan bahwa yang ingin kami tanggapi fokus pada pemberantasan rentenir, baik online maupun offline. Ya, kita perlu mendidik, mengedukasi masyarakat kita untuk literasi keuangan syariah. Kemudian selanjutnya kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan terutama masjid-masjid di Kota Banda Aceh untuk bisa menjadi lembaga keuangan berbasis koperasi di masjid-masjid untuk mendukung perekonomian masyarakat. Kemudian nanti akan diinisiasi oleh pemerintah kota, BKM Masjid, dan pemuda-pemuda yang ada di kampung-kampung untuk menciptakan koperasi syariah di masjid-masjid untuk bisa membantu ekonomi masyarakat sekaligus menghindari rentenir baik online maupun offline. Cukup Bapak?
Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Disilakan. Baik, terima kasih. Kita paham betul kondisi hari ini yang sangat meresahkan kita, yaitu persoalan moralitas. Maka kami berkomitmen, Iliza Afdal, kami memulai dari ibda' binafsih, di mana tata kelola pemerintahan yang islami, yang amanah, yang adil. Karena ini kunci dari komitmen yang harus dibangun oleh seorang pemimpin di kota Banda Aceh ini. Sehingga innallaha la yurayyiru ma biqaumin hatta yurayyiru ma bi anfusihim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kita mulai dari bagaimana membangun akhlak peradaban itu dari rumah. Dan kemudian menyusun kebijakan pembangunan berbasis syariah. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Edukasi, sosialisasi, nilai-nilai yang beradab, berdakwah, berkolaborasi dengan MPU, lembaga-lembaga keagamaan dan adat. Terima kasih. Baik. Cukup? Baik, mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, karena paslon sedang menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan supaya jelas, tidak memberikan suara ataupun reaksi yang lain. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh paslon yang lain. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, maaf, tadi saya berpikir terdengar di saya itu judi online, tapi ternyata pinjaman online. Baik, insya Allah kami sudah ada, karena masalah pinjaman online itu kemungkinan besar itu disebabkan susahnya akses modal, ya, susahnya akses modal kepada lembaga-lembaga keuangan. Maka untuk itu di program kita telah memprogramkan bahwa adanya koperasi simpan pinjam tanpa bunga. Itu. Kemudian juga tentang koperasi masjid, itu perlu kita galakkan, itu perlu kita luncurkan. Malah mohon maaf, di saat saya saat itu sebagai wakil wali kota Banda Aceh, saya telah menawarkan kepada masjid-masjid untuk kita beri 200 juta per masjid untuk menghidupkan koperasi. Tapi ternyata belum ada koperasi yang mampu untuk melakukan itu. Maka insya Allah ke depan akan kita bina dan kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.